kita tes. Yup, kita mulai. Halo semuanya. Halo, Baik dengan gua Daniel Mita. dan welcome back to our channel List Journal. Kita akan membahas sesuatu yang cukup ringan hari ini. Tidak berat-berat seperti yang lain-lainnya, tapi ini sesuatu yang semoga bisa menginspirasi sih, karena gue pengen cerita juga dari pengalaman gue juga dan hal lainnya, yaitu tentang menggunakan data sekunder sebagai bahan untuk paper kita. Ya, jadi mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh, data sekunder dan data primer itu bedanya apa sih? Sepanjang pengetahuan gua sih, kalau data primer itu data yang kita terlibat langsung dalam pengambilannya. Jadi kita in charge di dalamnya, dan kita langsung ngambil dari sumbernya. Dari Misalnya sumbernya langsung ya? survei, kita benar-benar yang ngambil surveinya, atau kita mengukur sesuatu. Nah, kita yang terlibat dalam pengukuran itu, kayak gitu-gitulah. Jadi sedangkan data sekunder, Kalau sekunder itu bisa berbagai macam sumbernya. Intinya bukan kita orang pertama Kita yang orang mengambil pertama, ya. data itu, tapi kita bisa sadur dari orang lain atau sadur dari sumber lain. Oke. Contohnya apa? Contohnya langsung data sekunder contohnya. Nah, contohnya misalnya kita bisa ambil dari website itu bisa. Website, oke. Ada yang namanya open source data. Open source Atau- contoh apa kayak contoh itu? Ya misalnya kayak paling simple data-data COVID misalnya. Oh, data kok, oh ya itu kan dari apa ya, Word apa gitu ya. Ya. Itu kan data COVID. Atau macam-macam yang World Bank atau apa, Oh ya, World Bank, GIS, segala GIS macam. atau GIS. Itu kan data-data yang kita bisa olah sendiri. Atau misalnya beberapa research group yang mereka punya library tentang apa, itu kita bisa ambil, kita bisa olah datanya, Ya, segala macam. ya. Tergantung habis itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, atau data-data dari hasil survei nasional, misalkan survei kesehatan, itu kan Ya. kita bisa minta datanya lalu kita olah lagi gitu ya. Atau kita juga bisa dari perusahaan misalnya. Ya. Data-data perusahaan itu kan data sekunder tuh. Dan bisa juga dari jurnal. Jurnal, oke. Nah, Jadi oke. Kemudian gue baru teringat satu hal cuy. Kita nih lagi ngetren sekarang di Belanda, dan gue baru teringat satu hal, dan kemarin gue masukin itu bahwa kita tuh disarankan di Belanda untuk mengupload data kita. ya, benar. Dan itu jadi kayak ada satu browser, satu database Ya, di mana lu masukin semua data riset lu situ, dan ada DOI-nya juga kan. Ya. Jadi orang lain bisa mereproduce data Ya, itu. Dia bisa download, dia bisa ini, bahkan kalau nggak salah ada beberapa tipe copyright di mana lu nggak perlu minta izin langsung aja lu Ya. pakai data itu, asal ya jelas ini DOI-nya lu sebutkan di citation lu. Ya. Nah, jadi itu contoh-contoh data sekunder yang bisa dipakai juga sama orang. ya. Ya, itu di sini lagi mulai dari 2 tahun lalu deh kayaknya Ya, tuh itu lagi ngetren banget disosialisasikan. Jadi jadinya tuh kayak ini reproducible. Ya, itulah apa, reproducible. Ya, dan biasanya data sekunder seperti ini tuh tipe paper apa yang biasanya? Macam-macam. Jadi nggak cuman misalnya review paper, let's say itu kan data sekunder tuh Ya, pasti. paper tuh pasti data sekunder. Tapi bisa juga original research, itu juga bisa ke situ. Original research ya seperti meta analisis juga termasuk situ juga ya. Ya. Karena meta analisis kan menghimpun beberapa paper, analisanya apa, kita kumpulkan jadi satu. Nah, yang penting adalah pada saat di bagian materials dan method section itu kita jelasin Kita kalau dapat data datanya collectionnya dari tuh dapat dari mana, rentang Ya, waktunya benar, sekian, parameternya jelas lah. Dan ya terus tinggal discussion kita, simulasinya segala macam. Ya. Paling gue cerita pengalaman gue sedikit juga soal data sekunder. Gue punya satu paper yang sejenis meta analisis, di mana itu datanya kita ya mirip, dalam tanda kutip sedikit mirip sama sistematik review. Kalau review kan kita ada kriterianya kan tadi kan, sebelum kita mencari datanya. Nah, ini juga sedikit tentang meta analisis paper. Jadi gue punya kriterianya, gue cari di Scopus, gue dapat datanya, kemudian gue olah itu, jadi gue olah hasilnya itu, gue olah menjadi data baru lah. Jadi dia original research tapi berbentuk meta analisis paper. Itu bisa juga, dan itu gue ya cukup powerful lah, karena kan itu data dari beberapa negara, dan gue publish di jurnal yang cukup bagus waktu itu. Lalu ada juga kasus kedua di mana kita sebutnya itu meta analisis. Bukan gue yang menyebutnya, supervisor gue menyebutnya meta analisis, cuma gue agak sedikit ragu sih itu meta analisis atau tidak. Jadi gue hubungi satu profesor, gue minta datanya dia. Saya tertarik nih isu
tertentu nih, tetapi data saya nih kayaknya kurang banyak deh, saya butuh data dari negara lain. Dan dia sudah melakukan hal yang sama, jadi gue minta datanya dia. Jadi gue ya itu ya mungkin itu bisa dibilang data sekunder, bukan itu data primer kali ya, nggak tahu lah itu data, karena itu kan data asli, ya nggak tahu lah itu data apa. Gue minta dari orang itu data aslinya. Sekunder dong berarti. Data sekunder itu. Karena dia kan yang ngerjain, dia ngambil datanya. Ya, jadi dia ngerjain. Padahal gue nggak kenal profesor itu, gue nggak kenal, tapi itulah apa ya, banyak orang yang seperti itu juga, yang dimana mereka benar-benar ya memang pengen pure demi knowledge, demi science ya. Dia berani sharing datanya langsung. Yang penting copyright lah ya, copyrightnya kita sebutin. Jadi dia kasih datanya dan gua sudah olah, kita lagi review paper itu segala macam. Sama sih, gua ada 2 conference paper dan 1 journal paper yang menggunakan data sekunder. Yang journal paper ini itu jurnal pertama gue sih. Jadi gue pakai datasetnya itu dari mappingnya Nederland, Belanda. Jadi Belanda itu punya 3D mapping satu Belanda. Jadi keren banget. Ya, datasetnya, jadi mereka tuh ngambilnya dari helikopter. Jadi mereka mau mapping semua. Keren. Jadi pohon, air, semua pokoknya real dataset. Jadi 3D point cloud namanya. Itu satu Belanda semua. Menarik. Itu setiap 5 tahun deh, kalau nggak salah 2 tahun atau 5 tahun itu diperbarui. Jadi gue ambil dari situ. Jadi capture misalnya satu area, itu kan data sekunder tuh hitungannya. Nah baru gue olah sesuai dengan kebutuhan gue. Terus yang conference paper itu, nah itu tapi itu hitungannya original research. Karena datasetnya doang yang sekunder. Habis itu gue apply metode gue sendiri, analisis gue sendiri. Nah pernah juga conference paper. Jadi ada satu research group di Prancis, terus mereka punya dataset juga tapi open source. Jadi mereka emang di situnya dia bilang ini silahkan bisa diambil, diolah. Nah tapi habis itu gua ambil dan tetap mention mereka di bagian data strukturasinya kalau ini tuh open source, terus websitenya ini silahkan ke situ kalau mau. Cek. Menarik. Nah ngomong-ngomong, apa gunanya kita? Benefitnya apa kalau lu pakai data sekunder? Nah, kalau di kasus gua, mungkin tiap orang beda-beda kali ya, tergantung goalnya masing-masing. Tapi di kasus gua itu adalah benefitnya untuk menguji visibility dari si metode yang gua kembangkan. Oke, itu bisa jadi satu. Itu satu, karena sebelum gua ngambil ke data asli. Jadi waktu itu kalau data asli gua nih, data asli gua adalah pakai 3D scanner beneran. Ya 3D scanner yang tripod. Nah, itu bisa menjangkau lebih akurat segala macam, itu juga akurasi. Nah sebelum ke situ itu kan gue mau ngambil sampel dulu dong, apakah si metode gue ini bekerja atau tidak dengan menggunakan dataset point cloud, let's say kayak gitu. Dengan dataset ini akhirnya gue uji dulu pakai, meskipun datasetnya diambil dari helikopter, tapi properti datanya sama lah, atributnya sama. Jadi gue uji dulu, ternyata bekerja, meskipun ada beberapa catatan, limitationnya di study gue itu. Yang pertama, kurang begitu akurat, apa segala macam. Itulah mungkin mahal. Iya, tapi works gitu loh, tapi bekerja. Nah, setelah itu, itu jadi feedback untuk studi gue selanjutnya. Akhirnya gue pakai 3D scanner yang TLS. Menarik. Dan mungkin ada term istilahnya bisa disebutkan dari penjabaran lu tadi adalah komparasi. Jadi ada, kalau di kasus lu tadi lu pertama compare dulu ini data dari orang nih, metode gua ini bisa dipakai nggak sih di datanya orang, kemudian sebelum diuji di tempat yang asli. Tapi bisa juga ada komparasi yang kedua, di mana lu cuma mengcombine semua data sekunder tadi ya, seperti meta analisis. Jadi atau seperti review paper lah. Jadi lu gabungin semuanya, kemudian lu compare tadi dan berusaha menarik kesimpulan yang lebih gede dari situ, karena itu dari data sekunder yang sudah ini orang. Cuma memang yang satu gua mau teringat satu hal bahwa salah satu benefitnya di sisi lain adalah itu menghemat waktu kita juga, dalam tanda kutip. Karena ada kalanya lu memang sukar atau menghemat biaya lah, misalkan contohkan lu mau melakukan data lapangan tapi kayak kalau gua lakuin sendiri mungkin mahal, mungkin jadi ya lu bisa pakai data yang sudah ada atau gitu. Ya satu tadi mahal,
Yang kedua mungkin ke lokasinya sangat terisolasi Ya, dan dulu kurang jauh, terjangkau. ya, benar. Misalnya di bencana, daerah bencana, itu kan susah tuh ngambil kalau sendiri. Ya, benar. Dan researcher lagi kan, maksudnya kita nggak ada organisasi apa gitu, jadi susah. Nah dalam kondisi yang kayak gitu, yang paling memungkinkan adalah pakai data sekunder, Data sekunder, ya. untuk tetap berkontribusi terhadap si topik topik tersebut lah ya. Menarik banget kayak gitu sih. dan gue teringat satu hal bahwa karena ini data sekunder, jadi kita perlu perhatikan baik-baik kredibilitas atau kevalitan dari data itu. Oh ya, benar-benar. Jadi jangan sampai contoh yang paling sederhana, misalkan lu boleh, misalkan untuk systematic review atau meta analisis lu boleh pakai data, tapi lu hindari gray literatur, misalkan ke jurnal-jurnal yang apa tuh, predator jurnal misalkan, itu lu nggak masukin, misalkan contoh sederhananya. Atau misalkan lu mau pakai data survei, misalkan data survei dari lembaga tertentu, tapi lu perlu pastikan itu juga ya perlu kritis apakah itu benar atau tidak, misalkan. reliable atau tidak itu data itu. Misalkan gua kasih contoh dari pendapat, dari pengalaman gua pribadi adalah, misalkan kita kan Indonesia punya survei nasional tentang kesehatan gitu kan, dan itu dikerjakan sama Kementerian Kesehatan itu setiap 4 atau 5 tahun gitu, namanya apa ya, riset kesehatan dasar nasional. Tetapi yang agak sedikit membuat gue bertanya-tanya adalah ada beberapa survei lain, misalkan contoh USAID itu mengeluarkan survei juga, dan mereka punya punya metode tersendiri misalkan untuk survei. Lalu ada lagi survei lagi misalkan dari UNICEF misalkan, dan itu ada beberapa parameter yang sebenarnya diukur variabel atau question yang ditanyakan di semua survei ini. Dan pas gue selidiki, kadang-kadang hasilnya itu beda gitu loh. Jadi misalkan di satu survei ini dia hasil risetnya 40% misalkan, tapi secara nasional 40%, tapi di survei yang lain dia bilangnya 30%, sedangkan di survei lain 50%. Jadi kan kita bingung juga nih, ini pakai data yang mana gitu kan. Jadi ya, tapi gue sendiri sih balik lagi ya, yang jelas lu jangan take it for granted. Ya gitu loh. Jadi benar-benar diperhatikan banget, dan harus disebutkan ini datanya ini data dari mana gitu loh. Supaya benar-benar ya kredibel lah, bisa dipercaya lah itu data itu. Sama di kasus gue juga gitu. Jadi kayak ya itu kalau gue bilang sih itu salah satu kelemahan ya di data sekunder, karena kita nggak bisa mengontrol secara penuh, kita nggak punya kontrol secara penuh parameter apa yang dipakai ketika pengambilan data itu, either itu survei atau pengukuran. Misalnya di teknik engineering pengukuran lah, parameter apa yang mereka pakai dalam mengambil data itu, berapa menit, angle-nya berapa ketika nge-scan, terus medannya seperti apa, itu kan hal-hal yang kita nggak bisa kontrol, dan pokoknya tiba-tiba datanya segini aja. Nah berdasarkan data itu kita olah. Nah kalau ada pertanyaan terhadap data itu kan kita nggak bisa jawab tuh, dan apa pengaruhnya itu setelah dikoreksi atau belum, itu yang menjadi pertanyaan. Makanya pas mengambil data sekunder itu penting juga untuk di-state kalau kita nggak memperhatikan hal-hal seperti ini, karena itu di luar kontrol kita. Di luar kontrol kita, itu jadi limitation si dataset collection-nya. Itu penting untuk di-state sih. Ada hal lainnya? Udah sih kayaknya. Udah ya. Tapi yang jelas kenapa gue tertarik, dan kenapa kita tertarik sharing video ini adalah kita pengen kasih tahu ke teman-teman kalau untuk ya selalu ada cara untuk dapat data ya, selalu ada cara untuk menulis scientific article tuh selalu ada. Jadi kalau kita misalkan bilang wah ini kita nggak punya dana untuk ini, kita nggak punya ini, ya kenapa nggak lu pakai data sekunder gitu kan ya. Jadi kita walaupun dengan segala macam limit. Oh ya, sebelum gue sampai cerita, gue cerita satu hal sederhana lagi. Jadi gue cerita sama satu teman gue soal ini kan pakai data sekunder, dan dia ngomong wah kita lebih cenderung dari satu kampus besar gitu ya di Indonesia, dan dia bilang kita cenderung lebih prefer ke data yang primer gitu. Tapi kan maksud gue ya oke, tapi kan nggak ada data primernya, dapat dari mana dong gitu kan. Jadi akhirnya ya kita pembicaranya stop di situ aja. Cuma maksudnya kita perlu yang gue maksud adalah kita perlu membuka mindset kita kalau ada banyak data gitu loh. Dan sekarang di Eropa sendiri kan memang mereka menggunakan banyak data sekunder menurut gua untuk hal-hal seperti itu. Misalkan contoh data satelit lah ya. Data satelit untuk cuaca segala macam ya kan. Kita di Afrika atau di Indonesia, bahkan di Indonesia Timur kan satelit cuaca kan mungkin kurang gitu kan. Nah, kita mau modelingnya gimana ya? Kita akan pakai data sekunder tadi itu ya. Ada limitasinya, tapi ya kita berusaha inilah mengolah, memanfaatkan itulah ya.
Jadi selalu ada alasan, selalu ada cara, selalu ada cara untuk mendapatkan data-data lah. Jadi nggak usah, ya kita harus kreatif lah ya. Kita harus kreatif untuk hal itu lagi. Udah gitu aja paling ya. Nah paling gitu ya di video kita yang singkat ini. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman, terutama mungkin yang lagi bingung soal mencari data seperti apa. Dan jika teman-teman suka video ini dan suka channel kita ini, silahkan untuk like, subscribe, share ke yang lain, komen juga jika ada yang kurang, jika ada yang mau ditambahkan atau topik-topik yang pengen kita bahas, silahkan di share aja. Dan sampai jumpa di video-video kita yang lainnya. Ya. Bye. Bye.